Jadi saya ingin bertanya, kira-kira untuk menangani anak ini seperti itu bagaimana ya? Oh, jadi intinya ibu menemukan siswa ibu yang motivasi belajarnya kurang. Ya. Gitu. Jadi kalau sekarang situasinya seperti apa di kelas ibu? Nah, anak itu kalau sekolah datang ya setiap hari datang, kalau absennya anak juga ada. Cuman kalau untuk belajar, misalnya ada guru yang memberikan tugas, kebetulan saya wali kelas gitu ya. Nah, ada guru yang memberikan tugas nggak pernah dikerjain. Terus gurunya, ayo nak, ini apa tugas kamu nggak ada, nilai kamu kosong, masih tetap seperti itu. Nah, jadi saya ini agak gimana ya, merasa kewalahan karena setiap pelajaran hanya seperti itu. Jadi sudah dinasehati, sudah dikasih semangat. Iya. Kira-kira menurut ibu hal apa yang mempengaruhi? Mungkin di sini kalau saya sendiri ibu ya, yang sepertinya orang tuanya yang terlalu keras dengan. Kalau misalnya sebenarnya orang tua itu baik semua, tujuannya ingin anaknya maju, pengen anaknya tuh punya masa depan. Mungkin karena kalau saya sendiri di situ mungkin tidak ada apa ya, kesesuaian antara orang tua dan anak. Mungkin caranya orang tua yang keras, tapi anaknya nggak terima. Akhirnya kan menentang. Jadi seperti kayak jadi tantangan gitu. Ya orang tua kita itu seperti. Jadi kekerasan orang tuanya itu kemudian ketegasan orang tuanya jadi seperti kayak diabaikan. Iya. Jadi anak, apalagi anak zaman sekarang ini Bu ya, kita tuh dilembuti tapi malah dikerasi, nambah nggak mau. Nah, jadi ini gimana? Jadi itu faktor internal ya, internal dari keluarga istilahnya. Penyebab lain ada nggak tuh? Selain faktor internal. Teman, kalau berpengaruh temannya kebetulan juga sama berteman dengan orang yang bukan, misalnya kalau berteman dengan orang yang punya motivasi tinggi, yang punya tinggi otomatis kan akan mengikuti alur ke sana ya. Tapi ya, tapi di sini temennya sama kayak dia, jadi dia bisa dikatakan jadi kalau punya teman yang sama di rumah mungkin merasa tidak nyaman karena orang tua yang keras tadi, jadi itulah jadi tugas yang harus dikerjain. Setiap kali ada tugas kosong, iya, jadi guru-guru yang ngajar itu gimana ya anak ini, itu bingung gitu kan, harus diapakan. Jadi motivasi anak itu kurang dari internal mempengaruhi, kemudian dari teman juga mungkin dia berteman dengan anak-anak yang kurang memberi motivasi dalam belajar. Nah, kira-kira situasi sekarang yang ibu inginkan terhadap si anak itu apa? Ya setidaknya kalau masalah kecerdasan anak itu nomor kesekian ya, yang pasti itu ketika anak itu punya motivasi, punya semangat untuk belajar, nanti tujuannya intinya akan tercapai kalau jalannya itu sudah dibenahi. Tapi kalau belajar nggak mau, di kelas sebenarnya tidur, terus izin ya, kalau guru menjelaskan sebentar izin Bu, nah, keluar itu laporan dari guru-guru yang mengajar juga sama. Jadi saya pun menginginkan kalau sebisa mungkin menumbuhkan semangat anak itu untuk belajar lebih baik. Ya. Tapi kalau misalnya anak itu sudah semangat belajar kan ingin jadi ini kan, jadi intinya selain motivasi lingkungan, kemudian temannya yang memberi dia semangat untuk bisa belajar. Kira-kira menurut ibu apa yang bisa membuat keinginan ibu agar anak itu termotivasi bisa terwujud? Apa? Nah, ini mungkin ada harus dapat sosialisasi. Nah, karena kita ini sepertinya haus ya sekarang ini, anak-anak serba canggih ini sepertinya harus. Nah, yang pertama harus tahu membedakan yang mana yang prioritas, yang mana yang yang cuma sekedar apa namanya itu ya, sampingnya ya seperti itu ya. Anak yang sekarang ini karena mengutamakan yang samping atau yang nomor 2, yang prioritas yang utamanya diabaikan. Itu yang kadang kayak nggak punya tujuan, kayak nggak punya ngambang aja hidupnya tuh yang penting. Nah, sekolah belajar yang penting udah datang kayak gitu. Nah, padahal kan sebenarnya kita tuh menginginkan anak itu kalau bisa apa yang dicita-citakannya tercapai. Kan pengen mereka berhasil ya. Apalagi tugas kita kan sebagai guru itu menjadikan anak yang
dia yang tidak punya apa-apa intinya. Nah, jadi yang nantinya berhasil. Semoga Bu ya. Jadi kira-kira dari keinginan Ibu itu, gagasan atau ide apa yang Ibu punya untuk meningkatkan motivasi si anak ini? Mungkin merubah cara mengajar ya. Apa ya, karena kalau kita ngajarnya cuma ceramah juga jenuh kan, kayak dongeng tidur kan, apalagi sudah memang anaknya malas terus diajarin ceramah nambah malas keluar. Nah, jadi mungkin kita kalau mengajar itu kontekstual ya, bisa memberikan contoh yang real di masyarakat, bisa menayangkan misalnya kalau mencontohkan ini loh, kalau pembelajaran yang baik itu yang sering bisa dicontohkan secara nyata, kita bisa menggunakan IT. Apalagi sekarang zaman modern kan, sekolah kita sedikit banyak IT-nya sudah berjalan. Jadi bisa mencontohkan itu kalau menurut saya ide dan Ya, keren lah ide Ibu itu. Semoga bisa dilaksanakan. Jadi seandainya kita ingin merubah cara mengajar Ibu, mungkin dari yang kontekstual, ceramah segala macam, kita rubah menggunakan IT. Apa yang harus Ibu siapkan? ya, yang pertama materi yang akan disampaikan, berhubungan dengan materi yang akan disampaikan pada anak biar menyentuh dengan anak. Yang kedua, perlengkapan yang digunakan seperti ya laptopnya, medianya ya, seperti itu. Jadi kita harus punya media, kemudian bahan ajar yang bagus ya. Apalagi Bu, kira-kira? Ya, itu untuk cara pembelajarannya. Mungkin di sisi lain pendekatan secara emosionalnya juga bisa, karena anak-anak usia sekarang ini labil, jadi terkadang segala pengen dicoba ya. Nah, jadi dengan anak usia remaja ini, kalau saya inginnya gagasan itu pengen anak ini punya disentuh secara emosinya, pasti sebenarnya yang mereka inginkan, pendidikan atau cara belajar, gaya belajar yang seperti apa yang biar mereka merasa ini apa sih yang ingin didapatkan dari belajar ini. Dari rencana Ibu itu kira-kira kapan pelaksanaannya, rencana tadi ya, kemudian siapa lagi yang bisa Ibu minta tolong nih? Rencana kemarin itu, ini kan semester 2 nih Bu, yang kemarin itu saya lihat selama 1 semester 6 bulan ini anak itu dengan gaya belajar yang malas-malasan, tidak punya motivasi. Akhirnya setelah semester 2 kebetulan kemarin pertemuan rapor, orang tuanya kan yang mengambil, jadi sekalian sharing saya. Nah, saya bilang kepada orang tua, mari Bu, untuk perubahan selanjutnya masih ada waktu, kita perhatikan anak didik kita ini dengan sebaik mungkin. Karena mungkin kalau hanya guru juga di sekolah terkadang ya, karena merasa mereka itu harus didekati tadi, kalau orang tua di rumah ada orang tua yang harus saya banggakan, ada banyak impian orang tua yang saya wujudkan. Yang kedua, orang yang lingkungan yang lingkungan yang sangat berpengaruh. Nah, dengan siswa itu ketika sudah punya pribadi yang baik, insya Allah walaupun lingkungannya bagaimanapun istilahnya kerasnya, tapi kalau dia punya pribadi yang baik, berarti pendekatan emosional dulu ya. Jadi kita sentuh dulu emosionalnya, baru yang lain. Semoga terwujud ya di semester ini dan ada perubahan di sisi siswa itu. Untuk memastikan rencana itu berjalan dengan baik, kira-kira siapa sih yang bisa Ibu minta dukungannya? Ya, kalau di sekolah ini terutama karena itu salah satu apa bisa membantu keberhasilan ya. Jadi sama guru yang mengajar kelas itu ya, tahu karakter kan. Jadi lingkungan sekolah juga, guru BK, siswa semuanya itu sangat dibutuhkan. Itu memang sepertinya memang dari gurunya yang tahu ya, kalau di sekolah kan. Jadi selain dari orang tua di rumah, kemudian teman-teman di kelas, kemudian guru yang menantu yang utama ya. Oke, dari sesi ini apa sih yang bisa Ibu simpulkan? Ya, saya dengan adanya sesi ini saya jadi tahu sebenarnya apa yang harus dia dilakukan untuk meningkatkan atau meningkatkan motivasi.
semoga Bu ya, semoga apa yang kita inginkan untuk anak didik kita bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Bu ya atas sharingnya, atas coachingnya ini. Jadi dengan sharing ini atau coaching ini, saya jadi tahu bagaimana mendekatkan emosi kepada emosional kepada anak. Jadi anak itu secara nyaman, gitu. Anak itu merasa nyaman dengan ibu dengan adanya pendekatan. Terima kasih kembali dan semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa terwujud dengan baik dan semoga anak ibu bisa meningkatkan motivasi